Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, ini adalah video ketiga dari Asus Boost My PC. Buat kalian yang belum nonton video pertama dari channelnya Sekelas IT dan video kedua dari channelnya Murdokrus, kalian tonton dulu videonya. Linknya ada di kanan atas. Jadi ceritanya Asus bersama Nvidia Indonesia membuat program giveaway, yaitu adalah Asus Boost My PC, di mana hadiahnya adalah seperangkat PC 1 set, udah termasuk monitor dan gaming gear-nya. Nah, ini adalah PC-nya. PC ini temanya adalah Asus TUF Gaming dan ada beberapa komponen yang menggunakan Asus ROG. Nah, seperti apa sih syarat giveaway-nya? Itu ada di menu deskripsi, syarat lengkapnya. Dan syarat giveaway-nya, syarat lengkapnya ini sudah dijelaskan dengan komplit ya oleh Kang Randy dari channelnya Sekilas IT. Jadi Kang Randy dari Sekilas IT itu bertugas mencari komponen-komponen apa saja sih yang akan di-giveaway-kan. Dan di video kedua oleh Kang Indra dari Murdokrus, itu merakit komponen-komponen yang udah dibeli oleh Kang Randy tadi. Sehingga menjadi satu set PC TUF Gaming seperti ini. Dan di video ketiga, kami dari 11 Hardware ditugaskan oleh Nvidia dan Asus untuk mengetes performa dari PC ini. Performanya secara keseluruhan, performa dari gaming dan performanya untuk kegiatan produktivitas. Nah, seperti apa sih ulasan dari kami? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Ya, ini adalah spek PC lengkap dari Asus Boost My PC. Total PC rakitan ini mencapai hampir 29 juta rupiah. Satu set PC ini akan kita berikan kepada satu orang pemenang yang beruntung. Cek website resmi Asus Indonesia dan cek grup IPCBF di Facebook untuk syarat dan ketentuannya. Semua linknya ada di menu deskripsi dari video ini. Oke, di sini saya tidak akan bahas satu persatu mengenai komponen yang digunakan, karena sudah dibahas oleh Kang Indra dari channel Murdokrus. Secara garis besar, PC ini menggunakan duet antara Nvidia GeForce GTX 1660 Super dan Intel Core i5 10600. GTX 1660 Super menurut saya adalah graphic card yang paling recommended yang berada di range harga 3 sampai dengan 4 juta rupiah. VGA card ini punya konsumsi daya yang hampir sama dengan GTX 1060, namun punya performa sekitar 30% lebih baik. GTX 1660 Super juga sudah cukup mumpuni untuk dipakai gaming e-sport kompetitif seperti Call of Duty Warzone, Apex Legends, PUBG Steam, dan lain-lain, di mana game-game e-sport kompetitif tersebut membutuhkan FPS yang sangat tinggi. 144 FPS atau 240 FPS adalah rata-rata frame rate yang dibutuhkan untuk bisa memainkan game kompetitif secara ideal. Angka tersebut juga menyesuaikan dengan refresh rate monitor gaming yang rata-rata kini sudah pakai 144 Hz ataupun 240 Hz. Memang, sekali lagi, skill dan latihan yang tekun adalah faktor yang utama, tapi paling tidak FPS yang tinggi juga merupakan faktor yang tidak bisa kita abaikan. Nvidia menyebutnya dengan istilah frame win games. Oke, ini adalah sedikit contoh seperti apa sih benefit dari FPS yang tinggi itu. Yang teman-teman lihat sekarang adalah contoh dari frame in-game yang kita lock di 30 fps. Bisa kita lihat dengan frame rate yang hanya di 30 fps ini agak sedikit menyulitkan dalam membidik lawan. Gerakannya terasa tidak smooth dan agak patah-patah. Nah, kalau yang ini adalah frame rate di 60 frame per second, terasa lebih smooth dan membidik lawan pun jadi lebih mudah. Dan yang ini adalah contoh in-game dengan 144 fps. Gerakannya jadi jauh lebih smooth dan aim senjata pun jadi terasa jauh lebih mudah. Oh ya, ini adalah contoh kecil saja ya, karena video di YouTube kami ini hanya dibatasi 30 fps saja. Kalau kalian pengen lihat lebih jelas bagaimana feel-nya bermain games dengan fps yang tinggi, kalian mesti lihat sendiri secara langsung. Kemudian, ini adalah bedanya antara monitor dengan refresh rate 60 Hz, 144 Hz, dan 240 Hz. Bisa kita lihat, dengan menggunakan layar 240 Hz, benar-benar minim ghosting dan grafiknya ini tuh benar-benar mulus. Penggunaan layar 240 Hz ini memang lebih advance lagi daripada 144 Hz, walau sebenarnya 144 Hz juga sudah cukup. Buat kalian yang beli VGA card GTX 16 series dan RTX 20 series, kalian akan berkesempatan mendapatkan casing Cooler Master TD500 edisi Call of Duty Warzone. Terdapat 8 buah casing untuk 8 orang pemenang yang beruntung. Untuk info lebih lanjut, linknya ada di menu deskripsi. Oke, sekarang kita mulai tes performa dari PC rakitan ini. PC ini menggunakan Nvidia GeForce GTX 1660 Super dan Intel Core i5 10600. Semua komponen yang ada di PC ini juga sudah power by Asus.
Pertama, kita tes Cinebench R15. Skor multicore-nya mencapai 1461 CB dan single core-nya mencapai 203 CB. Kemudian kami jalankan Cinebench R15-nya 10 kali berturut-turut. Di pengujian yang pertama, skornya bisa tembus 1463 CB, sedangkan di pengujian kedua sampai dengan ke-10, skornya cenderung turun ke angka 1300-an. Oh ya, pengujian ini kami menggunakan power limit yang otomatis aktif di BIOS. Berikut adalah pengujian Cinebench R15 jika kita lepas power limitnya. Pertama, kita coba di game Shadow of the Tomb Raider. Di sini saya menggunakan resolusi Full HD 1920x1080 pixel, settingan highest dan TAA aktif. Di game ini kita bisa mendapatkan rata-rata di 84,2 fps. Di game yang kedua, kita coba F1 2019, settingan ultra high dan TAA aktif. Dan rata-rata FPS yang bisa didapatkan cukup fantastis dengan mencapai rata-rata di 110,3 fps. Di game yang ketiga adalah Assassin's Creed Odyssey. Di sini saya menggunakan settingan tertinggi atau ultra high. Rata-rata FPS-nya mencapai 51,5 fps. Di game yang keempat adalah Hitman 2. Di sini saya menggunakan settingan tertinggi atau campuran antara high dan ultra. Rata-rata FPS-nya juga cukup mengesankan dengan mencapai 87,4 fps. Di game kelima adalah SnowRunner. Ini adalah game open world yang punya kualitas grafis sangat memukau. Kami menggunakan settingan ultra dengan mengaktifkan MSAA x 2. FPS-nya cukup fluktuatif. Di tempat yang sepi kita bisa dapat 100-an FPS, sedangkan jika kita lagi menarik trailer yang besar, FPS-nya bisa turun ke 60-an FPS. Namun secara rata-rata, FPS-nya berada di 81,2 FPS. Kemudian di game terakhir yaitu PUBG Steam, di sini saya menggunakan settingan grafik kompetitif yaitu low di resolusi Full HD. Kami tes di map Karakin dan hasilnya kita bisa mendapatkan FPS yang sangat baik, yakni mencapai rata-rata di 177 FPS. Kemudian kita juga coba untuk kegiatan produktivitas seperti video editing. Di sini saya menggunakan software Adobe Premiere Pro dengan video footage 4K. Editing video menggunakan PC ini sangatlah nyaman. Tidak ada kendala berarti untuk project video yang biasa kami upload ke YouTube. Sedangkan ini adalah waktu encoding videonya. Video berdurasi 6 menit 30 detik bisa diselesaikan dalam waktu sekitar hampir setengahnya. Pengujian berikutnya, kita akan coba kemampuan rendering dari PC ini. Di sini kami menggunakan Blender versi 283 yang projectnya adalah Agent 327 Barbershop Image Rendering. Waktu rendering yang diperlukan mencapai 10 menit 41 detik. Kemudian yang terakhir, kita akan uji konsumsi daya keseluruhan PC termasuk dengan monitornya. Di sini kami lakukan stress test CPU dan GPU secara bersamaan dengan menggunakan Prime 95 dan Furmark. Konsumsi daya maksimalnya ada di sekitar 295 Watt, tidak sampai 300 Watt. Ini adalah kondisi sedang stress test ya. Kalau penggunaan normal mungkin akan lebih rendah lagi. Nah, tadi Bang Bumi sudah menjelaskan mengenai performa dari gaming PC-nya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai aksesorisnya, gaming gear-nya. Nah, kalau teman-teman lihat, semuanya nih dari Asus TUF Gaming. Dia ini cukup lengkap, dari mouse, mousepad, headset, dan keyboard. Sekarang, kita akan mulai dari headsetnya terlebih dahulu. Pertama, mari kita unboxing dulu. Di dalamnya, terdapat headsetnya itu sendiri. Lalu, di belakangnya terdapat kotak kecil yang berisi sound card USB, detachable mic, kabel ekstensi sepanjang 1 meter, dan panduan manual. Headset ini dibanderol dengan harga 1,1 juta rupiah. Secara desain, tampilannya ini tuh TUF Gaming banget. Terdapat logo TUF Gaming di bagian ear cup-nya. Rangkanya terbuat dari bahan logam, namun material bodi lainnya masih didominasi oleh plastik. Untuk clampingnya ini menurut saya cukup nyaman. Namun, untuk beberapa orang mungkin agak tertekan di bagian headband-nya, khususnya untuk yang ukuran kepalanya besar. Untuk karakteristik suaranya, saya coba tes ketika mendengarkan musik. Oh ya, semua impresi yang kami jelaskan di Gaming Gear ini adalah pendapat pribadi kami ya, yang mungkin saja berbeda dengan apa yang orang lain rasakan. Ketika mendengarkan musik, menurut saya bass-nya ini kurang powerful. Kita mesti mengaktifkan fitur bass boost pada software ROG Armoury 2. Untuk mid-nya kadang tertutup oleh high. Suara vokalnya lebih mendominasi daripada instrumen.
Soundstage-nya menurut saya sempit dan imaging-nya light back. Karakteristiknya sendiri lebih ke arah neutral bright. Ketika saya coba di game PUBG Steam, saya menggunakan mode suara default. Suara detail seperti suara langkah kaki bisa terdengar dengan baik dan tidak menusuk telinga. Namun, karena imaging-nya light back, penempatan posisi detailnya ini menurut saya agak kurang, agak samar-samar. Tapi hal ini saya rasa bisa diatasi dengan mengotak-atik mode suaranya di equalizer. Saya sendiri belum sempat untuk mengotak-atik lebih lanjut, karena hanya mencoba gaming gear ini selama 1 hari saja. Next adalah keyboardnya. Ini adalah keyboard TUF Gaming K1. Keyboard ini bukan keyboard mechanical, ini adalah keyboard membran. Namun, Asus mengklaim feel keyboard ini punya karakteristik seperti keyboard mechanical, atau biasa disebut dengan istilah mecha membran keyboard. Suaranya keycaps-nya ini hening dan gak bikin ganggu orang di dekat kita. Terdapat knob volume suara yang besar yang menjadi ciri khas utama dari keyboard ini. Keyboard ini menurut kami enak banget untuk dipakai mengetik. Keycaps-nya nih empuk dan terasa banget feel membalnya. Apalagi Asus juga menyediakan armrest berbahan plastik pada paket pembeliannya. Kita lanjut ke mousepad-nya. Ini adalah mousepad ukuran 28x35 cm. Tipenya cloud surface dan bagian bawah mousepad ini cukup pakem, sehingga tidak mudah kegeser-geser. Terakhir adalah mouse-nya. Bisa dibilang ini adalah gear gaming yang paling kami kagumi di antara gear gaming TUF yang lainnya. Mouse ini harganya cukup terjangkau, yakni sekitar Rp300.000 saja. Namun, mouse ini sudah dipersenjatai oleh Omron Switch, sensor PixArt PMW3325, dan mouse ini punya shape yang universal. Agak kaget sih kami dengan mouse ini, karena menurut kami mouse ini benar-benar enak banget. Apalagi dengan harga di Rp300.000. Menurut kami sih, mouse ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik di kelasnya. Oh ya, mouse TUF Gaming M3 ini ternyata adalah rebranding dari ROG Harrier GT300 loh. Hanya saja, TUF Gaming M3 ini kabelnya masih belum braided. Oke teman-teman, mungkin itu aja pengujian performa PC Mantap Edition dari Boost My PC ini. Jangan lupa untuk cek menu deskripsi untuk promo-promo keren dari Asus dan Nvidia. Jangan lupa juga untuk subscribe channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.